Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali Ferdinand Monika kembali menjumpai, menyapa setiap pemirsa kabar sukacita di hari ini. Tentunya ada sukacita yang luar biasa. Mungkin pemirsa sementara mengalami yang namanya mujizat Tuhan, sementara mengalami pertolongan Tuhan, dan sementara menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Dan di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Alvaro Aluseda. Ya gitu ya Pak. Ya, shalom Pak Pendeta. Shalom juga. Ya, bagaimana kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat ya. Pelayanan gimana nih? Di mana Pak Pendeta sekarang pelayanan? Sementara bergerak edukasi di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Wow, luar biasa ya. Menjangkau jiwa anak-anak muda lah intinya. Menjangkau ya kan? jiwa anak-anak muda. Betul sekali. Dan di kesempatan kali ini juga kita pasti akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja kembali mempersilakan Pak Pendeta untuk menuntun kita lewat doa buka, sekaligus juga dengan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Disilakan Pak Pendeta. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Kami tidak bisa balas apa yang Tuhan lakukan atas hidup kami, selain mengucap syukur apa yang Tuhan buat. Ini semua anugerah Tuhan. Tuhan, hari ini biarlah Engkau beracara di siaran TV TVRI. Biar Tuhan ambil alih lewat siaran ini. Biar Tuhan yang bekerja. Lewat pemberitaan firman Tuhan, campur tangan Tuhan kami minta. Hikmat, pengertian, penyertaan Tuhan sempurna. Dan lewat pembacaan firman Tuhan, kami izinkan kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan menyaksikan kesaksian pujian berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Iya, sebuah kesaksian pujian yang luar biasa. Engkaulah kekuatanku. Dan mari sama-sama kita mengenalkan Tuhan sebagai kekuatan yang hebat dan ajaib lewat kebenaran firman Tuhan berikut ini bersama dengan Bapak Pendeta Alvaro. Dipersilakan Pak Pendeta. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat seluruh TVRI yang ada dengan siaran kabar sukacita. Hari ini saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Saya akan membacakan satu nats Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi setiap pemirsa yang ada di rumah bisa memperhatikan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru telah datang. Ini pesan atau surat dari
Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa jemaat yang ada di Korintus harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Jadi harus perhatikan. Nah, begitu juga pesan Tuhan ini kepada saudara-saudara yang ada di rumah, bahwa kekristenan kita harus hidup dalam kehidupan yang baru. Apa itu yang baru? Apa itu yang lama? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Paulus memakai kata kainos di sana, bukan neos. Kalau kainos berarti baru yang berkualitas. Baru hari ini, baru bulan depan, baru tahun depan, baru yang berkualitas. Kalau neos hanya sekedar sama seperti berita. Berita bisa baru hari ini, tapi besok sudah tidak baru lagi. Nah, ini ditekankan buat saudara-saudara yang ada, bahwa kita sebagai Kristen harus hidup dalam kehidupan yang baru. Di mana kekristenan itu harus hidup dalam kehidupan yang baru. Sama seperti yang dialami oleh Paulus sendiri. Sebelum dia menjadi rasul, dia seorang penganiaya jemaat. Saudara bisa buka di dalam Kisah 9 ayat yang pertama, di mana dia seorang yang menganiaya jemaat Kristen, orang pengikut Kristen, dia culik dan dia aniaya. Tetapi di dalam Kisah 9 ayat yang pertama, di situ dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, sehingga kehidupannya diubahkan oleh Tuhan, dan Tuhan pilih Saulus menjadi Rasul Paulus, menjadi rasul yang mencatat sepertiga dari perjanjian baru. Ini hal yang luar biasa. Mungkin orang-orang bertanya, bagaimana cara hidup dalam kehidupan yang baru? Kita tahu bersama, kita ini adalah orang berdosa. Nah, orang berdosa tidak luput dari kesalahan. Dosa itu membawa kita dan menyeret kita dalam kebinasaan. Tetapi ingat, bagaimana kita hidup dalam kehidupan yang baru? Kita harus tinggal di dalam Yesus. Saya pernah mengalami kehancuran hidup, rusak total, Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang ada di rumah. Di mana saya mengalami kehancuran karena saya terjun di dalam pergaulan yang bebas. Di situ saya dicari sama polisi atau tim sus yang ada. Waktu saya dari Manado, saya lari ke Bali. Dan di Bali saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Mungkin orang berkata dia seorang preman, dia seorang yang jahat. Tidak mungkin dia dipulihkan, tidak mungkin dia berubah. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa memulihkan keadaan. Tuhan bisa memulihkan siapapun yang rusak, yang hancur, apapun kehidupannya. Tuhan bisa pulihkan. Yang penting di sini, kita harus tinggal di dalam Kristus. Yang baru artinya kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Harus mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Menanggalkan kehidupan yang lama. Apa itu yang lama? Perjudian, seks bebas, pornografi. Kita harus tanggalkan itu. Judi, tipu, tanggalkan itu. Saudara harus pertanyakan kekristenan saudara. Kalau kekristenan saudara belum mengalami perubahan hidup atau belum mengalami kehidupan yang baru, itu harus dipertanyakan. Ingat baik pemirsa yang ada di rumah TVRI, kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Di mana kehidupan yang baru itu, dia hidup dalam kehidupan yang baru, kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dia bisa jadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Jadi tanggalkan hidup yang lama, hidup dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin orang bisa menilai dalam setiap kehidupan lama kita. Kita bikin kecewa orang, kita menganiaya orang. Mungkin orang menilai di situ kita dicap sebagai penjahat, penyiksa masyarakat. Tetapi ketika kita hidup dalam kehidupan yang baru, kita jadi berkat bagi banyak orang. Di situ orang melihat Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Saya baca sekali lagi. Ini Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus harus hidup dalam kehidupan yang baru, yang walaupun mereka sudah mengaku Kristen. Jangan sampai kita Kristen hanya sekedar beragama, tapi tidak bertuhan. Bagaimana Kristen yang bertuhan? Kristen yang hidup dalam kehidupan yang baru, itu namanya Kristen yang berkualitas. Sakeus juga pernah mengalami hal yang luar biasa. Dia dianggap orang berdosa oleh orang Yahudi karena dia bekerja kepada orang Romawi. Waktu itu Romawi dijajah, waktu itu Yahudi dijajah kepada orang Romawi. Di mana dia dianggap orang yang berdosa,
oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Yesus Kristus Tuhan berjumpa dengan dia menjadi orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru. Mungkin kita dianggap berdosa, tetapi kita tinggal di dalam Kristus, kita menjadi orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, saya memang dicap sebagai seorang penjahat, tapi saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kehidupan barulah yang Tuhan inginkan. Kehidupan baru yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kekristenan kita, supaya kita jadi Kristen yang sejati. Kita bisa melihat Paulus itu seorang penganiaya jemaat, tetapi dia menjadi rasul. Artinya Tuhan tidak melihat latar belakangnya. Tuhan melihat ketika dia mau berubah, dia mau bertobat. Kekristenan Paulus menjadi kekristenan yang sejati. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kita mau hidup menjadi Kristen yang sejati, bukan cuma beragama, tapi kita harus bertuhan. Agar Tuhan yang mengubah setiap kehidupan kita. Nah, kita percaya lewat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, kita jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Mungkin saya dulu orang pernah cap seorang penjahat, tapi orang-orang bisa melihat sekarang ketika saya hidup di dalam kehidupan yang baru. Saya melayani di penjara, saya melayani di sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi, untuk memberikan edukasi bagi anak-anak muda, untuk memberikan motivasi bagi teman-teman preman yang ada, bahwa masih ada Yesus, masih ada perubahan hidup. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa dengan keadaan yang engkau alami. Mungkin engkau rasa tertuduh lewat keadaan yang engkau miliki. Tapi ingat, kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Nah, ini yang Tuhan mau, bahwa kita harus menjadi ciptaan yang baru, jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan saya percaya lewat firman ini bisa menjadi berkat buat pemirsa yang ada di rumah, supaya kita benar-benar menjadi Kristen yang sejati. Benar-benar kita menjadi Kristen yang bukan cuma sekedar beragama, tapi bertuhan. Nah, puji Tuhan, God bless you. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Ya, sebuah renungan yang luar biasa yang dimana mengingatkan kita untuk menanggalkan manusia lama, beralih ke manusia yang baru dalam urapan dan tentunya karya penyelamatan Tuhan. Dan selanjutnya sama-sama kita kembali akan menyaksikan kesaksian pujian berikut ini. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadikan semua.
nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Sois, sor, cek. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Kabar Sukacita ya. Kalau tadi kita sudah membaca satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita untuk terus berubah jadi manusia lama menjadi manusia yang baru dengan akal budi, pengertian, hikmat Allah terus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, saatnya kita akan membedah ayat ini sekaligus bincang-bincang juga dan sembari juga menunggu penelpon dari pemirsa di rumah untuk bergabung untuk topang doa, bisa langsung menghubungi kami di 864293 serta di 864393 tentunya. Dan langsung ke Pak Pendeta. Nah, kalau berbicara mengenai pembacaan dan perenungan kita tadi bahwa orang Kristen itu harus meninggalkan manusia lama, ya kan? Nah, bagaimana kemudian sikap tindakan kita? Apakah harus tunggu teguran dulu baru bertobat, baru meninggalkan kebiasaan lama, atau sesegera mungkin mumpung masih ada kesempatan, nanti tidak perlu tunggu sakit dulu ya kan? Biasa orang ditunggu ada cobaan, disakit dulu baru datang bertobat, baru cari Tuhan, baru ubah sikap. Gimana nih Pak Pendeta melihatnya? Sebenarnya untuk menjadi manusia baru, dia langsung respon panggilan Tuhan sebenarnya. Tetapi karena memang manusia pada dasarnya itu punya kekerasan hati, makanya ada cara-cara Tuhan supaya manusia itu mengalami kehidupan yang baru lewat teguran. Tapi kalau menurut saya sebenarnya jangan sampai kita mengalami sakit terlebih dahulu. Iya, biasa kan nanti bertobat kalau sakit ya kan. Seperti itu. Biasa orang nanti ambil keputusan ketika udah divonis dokter stadium 4. Iya. Nah, itu dia baru ambil keputusan, oh saya mau bertobat. Sebenarnya masih banyak kesempatan di luar dari teguran-teguran Tuhan untuk supaya dia hidup dalam kehidupan yang baru seperti itu. Oke, jangan tunggu sampai ada cobaan baru datang bertobat. Baru datang bertobat. Ya. Nah, kadang-kala kan kita sebagai orang Kristen ini ada dosa yang kita lakukan. Nah, kadangkala di situ iblis seakan menguasai bahkan mengintimidasi. Nggak layak ngana, Tuhan nggak anggap ngana, so terlalu banyak dosa yang ngana bikin. Itu melihatnya seperti apa? Kadangkala kan sebagai seorang manusia kita ciut, aduh Tuhan masih mau terima nyanda Tuhan masih mau ampuni nyanda Nah, pendeta melihatnya seperti apa? Nah, itu memang manusiawi ya sebagai manusia. Kita tidak luput dari kesalahan, dari dosa yang kita miliki, dan dosa itu menyeret kita untuk tidak percaya diri lagi. Nah, tapi karena kasih karunia Tuhan yang besar, sehingga kita diberikan kesempatan. Nah, Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Nah, kita diberikan jaminan kekekalan, damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Bukan hanya di sorga, tapi di bumi kita harus terima. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara lagi mengenai setiap dosa dan pelanggaran kita, nah kadang-kala tadi kan Pak Pendeta bilang juga kan sementara menjangkau jiwa anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itu rentan jatuh bangun dalam dosa, ya kan? Minuman, seks bebas, narkoba dan lain sebagainya. Melihat seperti apa tentang jiwa anak muda itu sendiri? Sebenarnya kami terus adakan doa, kami tangisi anak-anak muda. Karena bagaimana yang saya rasakan waktu saya masih muda, saya terjun di dalam pergaulan bebas, sabu-sabu itu hal yang biasa, miras hal yang biasa, apalagi obat-obat ya itu hal yang biasa. Dan waktu
waktu saya belum bertobat, saya temukan bahwa disitulah memang cara saya untuk mengekspresikan diri saya sebagai anak muda. Betul. Jadi supaya orang bisa melihat saya, disitulah saya diberikan perhatian khusus oleh rekan-rekan saya. Padahal hal yang salah yang saya ambil. Nah, bagaimana saya melihat hal ini? Itu merupakan beban bagi saya secara pribadi karena saya pernah mengalami hal demikian. Makanya saya terjun ke sekolah-sekolah untuk mendoakan mereka, ke penjara-penjara untuk mendoakan mereka Sampai bahwa di sana? iya, bahwa masih ada kasih Tuhan yang bisa memulihkan keadaan ketika sudah terjerumus seperti itu. Oke, baik. Nah, selain pendekatan firman, kemudian pelayanan yang kemudian dibangun, bagaimana kemudian edukasi keluarga sebenarnya penting membentuk karakter seorang anak sejak dini dan lain sebagainya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pak Pendeta melihat seperti apa? Iya, kalau edukasi keluarga memang sangat-sangat punya peran penting sekali karena banyak dari contohnya saya lihat orang tua yang tidak punya peran penting, saya tidak mengalami kasih seorang ayah sehingga saya Broken punya home kepahitan, mungkin? broken home. Oke. Jadi sehingga timbul di dalam hati saya bahwa memang ayah dan ibu saya sudah tidak sayang lagi. Iya. Padahal saya nggak tahu kan apa yang terjadi kan keluarga seperti itu. Sehingga keluarga saya itu kasih teladan yang tidak baik. Ayah saya sering pukul. Nah, di situ timbul benak, oh kalau saya besar pasti saya bunuh ayah. Itu ada kepahitan. Oke. Makanya keluarga punya peran penting memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Oke, Seperti sejak dini lah ya. Sejak dini. Nah, bicara soal yang namanya kepahitan, kadangkala kan terekam dalam memori, misalnya sakit hati pada istri, sakit hati kepada suami, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Apakah perlu yang namanya kita melepas yang namanya pengampunan? Apakah kita perlu juga tetap memperbaiki hati, agar supaya dendam itu tidak menahun, tidak membuat kita tercengkram dalamnya, dan lain sebagainya, Pak Pendeta? Oke. Memang pada dasarnya harus memberikan pengampunan Ya. supaya sesuatu yang terjadi di dalam hati ini dia sudah menyimpan rasa pahit. Betul. Lewat dia lihat keadaan-keadaan keluarganya. Memang pengampunan itu hal yang pertama karena Tuhan katakan kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Itu Wow. hal yang pertama, hal dasar pertama supaya kita tidak terikat lagi dengan kepahitan. Seperti itu. Dibangun konseling atau seperti apa, Pak Pendeta? Memang harus dibangun konseling, keterbukaan awal pemulihan. Jadi kita harus terbuka cari pemimpin-pemimpin rohani, kakak-kakak rohani, supaya mereka bisa doakan. Ada kan banyak anak muda menutup diri dalam hal ini. Ada konselor yang diturunkan? Mesti ada konselor yang diturunkan supaya konselor ini dia bisa percaya untuk dia memberikan keluhan-keluhan seperti itu. Kadang kan anak-anak muda malu, tapi kalau ada konselor yang siap mendengar, siap mendoakan, saya rasa setiap apa yang dialami bisa ada jalan keluar begitu lewat didoakan dengan sharing firman. Oke, baik-baik. Ini sangat kompleks sekali dengan kehidupan muda-mudi, pemuda remaja saat inilah ya kan, yang kemudian banyak terjerumus, terjerat juga dengan tawaran-tawaran duniawi. Nah, kadangkala itu kan tawaran duniawi hanya sesaat, kenikmatan sesaat gitu ya kan. Misalnya nih, kalau mabuk hanya sesaat untuk melupakan masalah, kepenatan dan lain sebagainya. Kemudian orang lari di situ tanpa dia sadari ada pribadi yang begitu mengasihi, pribadi yang begitu menerima tulus apa adanya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kemudian Pak Pendeta melihat hal ini untuk mengingatkan para muda-mudi, pemuda remaja, berbaliklah kepada Tuhan karena Tuhan yang menjamin, Tuhan yang ada menerima kalian gitu. Iya, jadi begini, healing yang sesungguhnya adalah di hadirat Tuhan. Oke. Dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saya waktu mengkonsumsi narkoba, teman-teman saya bilang di situ ada ketenangan. Made kamu galau. Di situ ada ketenangan. Tawaran dunia. Tawaran dunia. Minum aja, obat aja, kita happy. Kita pakai sabu, baru minum keras, obat, itu tidak membawa ketenangan. Itu saya sudah pakai, saya sudah coba. Ternyata healing sesungguhnya ketika orang datang sama Tuhan. Di situ dia mengalami damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Itu healing yang sesungguhnya, bukan kita pergi ke diskotik, baru terus kita minum minuman keras dan juga obat-obat. Sekarang kan anak-anak muda ketika galau sama keluarga ambil obat-obat untuk menghilangkan rasa stres. Padahal itu hal yang salah. Hal yang benar adalah ketika kita datang sama Tuhan. Ketika kita memberi diri sama Tuhan, tinggal di dalam Kristus,
kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Karena apa yang dunia janjikan berbeda dengan Tuhan janjikan. Betul. Tuhan janjikan itu sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan. Oke. Seperti itu. Jadi memang harus segera kembali, Kembali lah, ya kan? jalan Ya. pertama. Kita harus tinggalkan manusia lama untuk menjadi pribadi yang lebih baik Lebih lagi. baik lagi. Nah, bagaimana kemudian ketika kita sudah punya komitmen meninggalkan manusia lama nih Pak Pendeta. Cuman kadangkala godaan duniawi, mungkin terlebih khusus kedagingan, ya kan? Kadangkala muncul, kadangkala ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dikatakan jatuh bangunlah dalam dosa. Sudah punya komitmen tapi ya karena godaan jatuh lagi, misalnya minum, miras misalnya. Oh, udah komitmen nih nggak akan miras, ternyata miras lagi, gimana tuh? Jatuh bangun dalam dosa. Jadi di dalam teks Alkitab, di dalam kitab Korintus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dia harus tahu menempatkan dirinya. Oke. Nah, kejatuhan hal yang sangat wajar di dalam kekristenan. Tetapi dia harus memang benar-benar berkomitmen untuk memilih pergaulan. Harus menempatkan dirinya di dalam pergaulan yang baik. Ya. Nah, kalau dia terus bergaul di dalam pergaulan yang buruk, dia akan diseret. Tergantung kepada siapa dia berasosiasi, dia akan diseret lewat hal itu. Nah, makanya saya bilang, dia harus punya tempat komunitas yang benar, Betul. yang bisa mendoakan dia di sana, yang bisa menuntun dia, yang bisa membawa dia supaya dia tetap bertahan di dalam kehidupan yang baru, seperti itu. Oke, nah komunitas-komunitas seperti apa sih Pak Pendeta yang kemudian ini memang menjaring jiwa-jiwa, terlebih khusus jiwa-jiwa anak muda kemudian untuk ada, nah agar supaya para generasi muda tidak salah pilih, gitu kan? Sebenarnya komunitas banyak, apalagi di kota Manado. Komsel seperti itu. Komsel, gereja-gereja lokal pun bisa, komunitas-komunitas rohani pun bisa untuk menjangkau. Itu punya peran sangat penting. Nah, kalau saya memang punya cara yang berbeda. Kalau orang-orang tidak pernah ke gereja, ya gereja yang datang. Betul. Iya, Jemput datang. bola ya kan? Jemput bola Iya. harus itu. Karena saya sudah mengalami dengan istilah-istilah kalau kita mau masuk ke gereja, lonceng gereja mau ciri, itu kan istilah yang menakutkan Betul. bagi saya secara pribadi. Makanya ketika saya Ada mengerti- intimidasi ya. itu. Iya, Ketika iya, orang mau datang beribadah, orang bilang, oh sok kudus. Iya. Nah, seperti itu. Oh, sudah dicap orang bahwa oh dia udah jadi rohani. Iya. Kami itu saya belajar di situ dan saya mulai ngerti. Makanya waktu saya melayani orang seperti itu, saya pakai baju, bukan pakai jas, enggak mungkin Iya, saya pakai iya, jas iya, ke iya. jadi penjangkauan lah Iya. kepada mereka dengan gaya apa adanya, bahasa-bahasa yang biasa. Kalau kita pakai bahasa-bahasa gereja kan orang langsung takut, orang langsung ini Iya, iya. orang rohani ini terus seperti itu. Oke, baik, kita tahan dulu sampai di situ Pak Pendeta. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Sukacita. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang tuh lucu, mengemaskan, atau unik, lantas, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Sukacita. Kita masih membahas mengenai pembacaan dan perenungan kita tadi mengenai yang namanya meninggalkan manusia lama menjadi manusia yang baru, yang penuh hikmat, penuh tanggung jawab, dan tentunya dalam penyertaan Allah yang sempurna. Nah, kalau bicara lagi mengenai yang namanya meninggalkan manusia lama dan menuju ke manusia yang baru, kadangkala ada yang sudah hidup di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan meninggalkan manusia lama, cuman kadangkala menghadapi yang namanya masalah pergumulan, ya kan? Kadangkala nyelote, kadangkala punya anggapan lebih baik hidup juga yang lama, ndak siksa dibandingkan ikut Tuhan, sesungguh-sungguh teh ini pergumulan ndak habis-habis. Nah, pendeta melihat seperti apa orang jemaat seperti ini, tipikal seperti ini? Sebenarnya kita bisa terangkan secara logika, orang tetap walaupun dia di luar Tuhan tetap punya masalah. Ya. Cuman terkadang memang banyak istilah seperti ini. Kalau kita ikut Tuhan, pasti masanya lebih banyak. Ya, Tuhan mau lihat anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berkualitas sebenarnya. Nah, ketika kita mengalami persoalan, masalah hidup, tantangan hidup, itu kualitas kekristenan akan dilihat di situ. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya benar-benar kita dilihat sebagai Kristen yang sejati. Nah, contoh saya waktu mengambil keputusan, ini dari seorang preman tidak gampang. Ambil keputusan, pergaulan itu luar biasa, sudah dihargai, sudah dihormati, itu tidak gampang. Ketika saya datang di kampung saya, itu ditawarin minum. Kalau tidak minum, saya siram. Nah, saya itu harus mengambil keputusan yang bijaksana ketika saya sudah berubah. Saya harus tunjukkan kepada, bukan saya terseret. Karena komitmen ini dengan Tuhan. Bukan dengan manusia. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia bisa melihat. Saya bisa sembunyi tanpa engkau ajak. Bisa sembunyi minum artinya. Tapi ketika saya diuji seperti itu, disitulah saya tunjukkan bahwa saya memang benar-benar mau jadi Kristen sejati. Nah, ujian itu hal yang biasa sebenarnya. Nah, supaya terlihat kualitas kekristenan kita seperti itu. Oke, punya komitmen lah. Punya ya kan? komitmen intinya. Yang kemudian tidak terbawa arus Tidak dengan godaan teman-teman di sekitar. Nah, kadangkala kalau kita bertobat, ya kan, rajin masuk gereja, menjauhi kehidupan lama, nongkrong dengan teman-teman duniawi dan lain sebagainya, kadangkala kita dicap sok rohani ngana, ya kan, itu kadangkala membuat kita ya apa ya bisa dikatakan terpancing lah ya kan untuk menantang kembali mereka gitu. Nah, kalau bicara soal kita kemudian disebut sok rohani dan lain sebagainya ketika kita mulai bertobat, itu gimana sih mengatasinya agar supaya kita benar-benar menunjukkan sebuah kualitas orang Kristen yang hidup dalam terang Kristus, dalam kebenaran Kristus. Ini bagus sekali ya. Memang ketika masuk di dalam pertobatan ada itu perkataan seperti itu, sok rohani, sok kudus, seperti itu. Ya, itu membuat diri kita sebenarnya rasa ini juga sebagai orang sudah bertobat, rasa minder. Tapi kalau saya, enggak apa-apa. Itu bagian dari ujian di dalam hidup saya. Ketika itu sudah wajar. Paulus saja dikatakan seperti itu. Kristen itu sebagai satu perkataan di Antioquia. Itu sebagai perkataan penghinaan waktu itu kepada Paulus. Sama seperti so pendeta Kang, begitu. So kudus Kang, begitu. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar. Supaya kita juga bisa menguasai dalam keadaan, supaya di mana kita berada, di situ kita bisa jadi berkat. Bisa terbangun, tetap terus terbangun komunikasi dengan kawan-kawan kita. Jadi walaupun seperti itu, kita jangan putuskan komunikasi, tetap kita membangun. Kita kan mau juga dia dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Dia mengalami perubahan itu, bukan kita jauhkan. Begitu. Jangan juga kita langsung menjudge ketika datang, sok kudus itu, terus kita langsung judge. Kalau kamu tidak bertobat masuk neraka, jangan begitu. Karena surga neraka kan itu haknya Tuhan, bukan kita. Seperti itu. Kadang-kala juga kalau masuk gereja mungkin lebih dari satu kali, sorga mar lewat. Biasa kan orang Manado kan dia kadang-kadang nyeloteh seperti itu, bilang, awas saya enggak masuk sorga, ya kan, meninggalkan pergaulan yang lama. Nah, ada juga yang bicara seperti ini, belum tentu ngana masuk gereja dan kita nyenak masuk gereja. Nah, melihatnya seperti apa? Kita kembali lagi ke Alkitab, karena ada perbedaan orang yang beribadah dan tidak.
Itu kan hanya membenarkan dirinya saja karena dia tidak mau masuk gereja. Betul. Firman ini yang mengubah kita. Jadi kita harus ke gereja, harus cari komunitas-komunitas rohani. Firman kan mengubah. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu baru timbul, belum bertumbuh. Betul. Pertumbuhannya harus terus dibarui dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang katakan sama aja kamu masuk gereja dan tidak, itu cuma pembenaran dirinya saja seperti itu. Kalau menurut saya. Oke, baik Pak Pendeta. Nah, kadangkala juga sebagai seorang Kristen nih, kita cuma bertobat di fase-fase tertentu. Misalnya nih kan jadi kudus sekali sampai malaikat juga takut mendekati ketika kita di dalam gereja. Nah, ketika pulang manusia lama itu kembali. Ya kan? Jadi tukang marah, tukang maki, ya, dan lain sebagainya. Melihatnya seperti apa nih? Nah, makanya saya katakan tadi memang benar-benar orang harus hidup di dalam Kristus. Berarti melupakan apa yang ada di belakangnya. Artinya belakang itu kehidupan yang lama yang menyeret dia, membawa dia untuk tidak bisa punya pengharapan lagi seperti itu. Itu respon saya ketika hal itu sebenarnya simple sekali ya, lewat apa yang disampaikan tadi. Jadi kalau saya secara pribadi melihat hal begitu, ya saya biasa aja untuk hal yang begitu. Jadi dari pribadi saya kasih teladan aja untuk orang-orang seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau bicara kita kan punya pergaulan lama yang kemudian intinya di dalam mengandung duniawi lah ya kan. Nah, ketika kita bertobat, apakah kita menjauhi teman-teman kita yang belum bertobat? Atau gimana nih Pak Pendeta? Atau ajak, ayo sama-sama kita bertobat gitu. Gimana nih? Iya, mesti ajak. Iya. Iya, karena pertobatan adalah awal kekekalan. Itu langkah utama. Yesus katakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa hubungan kerajaan Allah dan pertobatan? Itu dua hal yang berhubungan. Seperti itu. Yesus itu sendiri katakan. Nah, Yohanes Pembaptis juga menyampaikan, bertobatlah sebab kerajaan, karena pergantian pemerintahan, dari pemerintahan kegelapan sampai diganti dengan pemerintahan kerajaan Allah. Bukan pemerintahan Indonesia ganti dengan enggak, tapi pemerintahan kegelapan itu diganti dengan pemerintahan kerajaan Allah. Itu pergantian. Jadi pertobatan ada di pemerintahan kerajaan Allah. Jadi harus diajak. Jangan juga kita paksa ya. Jangan paksa. Jadi kita ajak dengan hikmat lah. Marju, orang ibadah. Mari ibadah sama-sama. Nah, mungkin lewat ibadah. Soalnya saya lihat biasa kan kita yang mengajak itu punya teknik-teknik sendiri. Betul, juga. Jangan langsung, oh ini moodnya seperti ini. Kita bisa lihat. Tapi kalau dia nggak mau ya jangan. Mungkin belum hari itu. Seperti itu. Tapi kalau terjadi penolakan, bagaimana nih Pak Pendeta? Penolakan seperti apa? Maksudnya? Nggak mau. Nggak mau. Oh, mungkin ada di lain waktu. Karena pertobatan itu tidak bisa dipaksa. Iya, nanti datang dari kesadaran diri. Mungkin hari ini dia tolak. Tapi waktu kita ndak ajak, itu saya pernah mengalami. Orang itu telepon, jadi orang, Pak saya mau datang ibadah, Kak mau datang ibadah, Kak saya mau ikut, Kak di mana, soalnya saya mau berubah. Itu pengalaman-pengalaman pribadi yang saya alami. Nanti panggilan hati lah ya. Panggilan kan? hati. Ya akan menentukan kapan dia mau bertobat, kapan dia menjadi manusia baru. Nah, bicara soal manusia baru, ini apakah hanya bisa dilakukan lewat pengakuan dosa dan menanggalkan kehidupan lama, atau juga dengan baptisan menjadi seorang manusia baru? Memang kalau menjadi manusia baru, yang pertama memang pengakuan. Tapi ingat, perubahan seseorang itu anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan yang menghampiri dia sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk bertobat. Jadi terkoneksi tetap. Tuhan akan gerakan nantinya. Dia akan terkoneksi dengan cara-caranya Tuhan sehingga dia ambil keputusan, dan Tuhan akan persiapkan orang-orangnya Tuhan untuk melayani dia. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan, makanya saya ngomong tadi tidak perlu dipaksakan seperti itu. Jadi ada cara-cara. Nah, kalau bicara tentang pembaptisan, kita harus tahu pembaptisan ini seperti apa. Nah, kita jangan cuma sekedar kita baptis dan lain sebagainya. Apakah orang-orang itu benar-benar hidup dalam kehidupan yang baru? Karena pembaptisan ini berhubungan dengan satu tanda pertobatan. Jadi nggak sembarang kita main baptis, datang kemari, baptis dulu. Karena baptisan itu akan menyelamatkan. Tapi kalau dia tidak berubah gimana? Perubahan hidup yang dicari, awalnya perubahan hidup yang dicari, seperti itu.
Oke, baik. Kita tahan dulu sampai di situ, Pak Pendeta. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Sukacita. mengucapkan selamat datang di TVRI Airlines Airbus 1978 yang akan menerbangkan Anda menuju tujuan dan sasaran reformasi birokrasi LPP TVRI. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin kami. Terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama TVRI Airlines dan selamat menikmati perjalanan ini. Ya, menurut radar sepertinya di depan ada badai ini, Cap. Apa kita tetap akan membawa reformasi birokrasi sampai di tujuan, Cap? Tentu saja. Kita harus konsisten dengan tujuan semula, mempercepat perubahan dan perbaikan di tubuh LPP TVRI menuju keadaan yang lebih baik. Selamat datang di penerbangan TVRI Airlines, divisi Airbus 1978. Saya pilot Iketut Sutakaryana dan kopilot Slamet Mulyono akan mengantarkan Anda menuju birokrasi bersih, akuntabel, dan layanan prima. Sebagai pedoman TVRI melaksanakan peran sebagai TV publik. TVRI, Etia, Pemersatu Bangsa. reformasi birokrasi. TVRI Unggul. Anda masih bersama kami di Kabar Sukacita, masih dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Alvaro, yang kemudian kita masih sementara membahas mengenai 2 Korintus 5 ayat 17, menanggalkan manusia lama menjadi manusia yang baru tentunya. Nah, apa kemudian jaminan? Biasa kan orang Kristen, apa kemudian jaminan jika kita menjadi manusia yang baru, hidup dalam terang Kristus? Apa nih Pak Pendeta? Jaminan itu yang pertama, orang dalam kehidupan yang baru, yang pertama jaminan kekekalan. Oke. Ya, itu jaminan pertama. Yang kedua, itu damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Nah, ini yang sulit dunia berikan. Oke. Ya, itu jaminan. Dapatnya di dalam Tuhan. Dapatnya di dalam Tuhan harus. Oke. Seperti itu. Jadi memang jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan ya, jika kita hidup dalam terang Kristus. Nah, yang terakhir nih Pak Pendeta, apa kemudian simpulan ataupun pesan yang bisa Pak Pendeta bagikan buat pemirsa di rumah untuk hidup menjadi manusia yang baru, lebih baik, dan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan? Oke, ini merupakan pesan dari saya secara pribadi buat pemirsa yang ada di rumah TVRI Sulawesi Utara, bahwa kita harus hidup di dalam Kristus, jangan di luar. Di luar engkau tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau engkau di dalam, engkau akan menerima jaminan-jaminan Tuhan. Kekekalan sebagai jaminan utama, yaitu damai sejahtera pun kita terima, sukacita dan ketenangan. Jangan di luar, tetapi tinggal di dalam Kristus. Puji Tuhan. Oke, dan yang terakhir nih Pak Pendeta, kita akan menutup seluruh kebersamaan kita di Kabar Sukacita kali ini lewat doa tutup, doa syafaat, dan doa berkat. Disilakan Pak Pendeta. Oke, mari semua yang ada di rumah, pemirsa yang ada, kita mau berdoa.
Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Hari ini kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan beracara di live hari ini. Tuhan beracara dengan luar biasa hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan sementara bekerja juga buat pemirsa yang ada. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, biar campur tangan Tuhan itu bekerja di TVRI Sulawesi Utara yang ada. Di dalam nama Yesus, lewat siaran ini, biar banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan, banyak orang mengalami kesembuhan. Tuhan, Engkau beracara mulai dari pemimpin yang ada, Tuhan ambil alih, berikan kekuatan, kemampuan bagi dia. Tuhan, apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, biar dia jadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Mulai dari pemimpin, staf yang ada, kru-kru yang ada, karyawan yang ada. Tuhan bekerja dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba selaku hamba Allah berdoa, biar semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sempurna. Kami berdoa juga buat Sulawesi Utara yang ada, biar Tuhan ambil alih, Tuhan campur tangan, agar daerah kami Sulawesi Utara diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Jauhkan daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa bersatu hati menolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan beracara juga bagi kota kami Manado, biar kota kami itu dalam lindungannya Tuhan, dalam campur tangannya Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja di kota ini. Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja juga bagi anak-anak muda secara khususnya yang ada di kota Manado, yang belum berjumpa dengan Tuhan, yang masih terjun di dalam pergaulan yang bebas, yang merusak hidupnya. Hamba berdoa biar Tuhan jamah, Tuhan lawat, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya sehingga mereka bisa mengalami Tuhan secara pribadi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, anugerah dan kasih setiamu kami percaya ada sampai hari ini. Dan biarlah kami hidup di dalam Kristus dan menjadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, biar campur tangan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan berkat Tuhan dinyatakan. Dan hari ini Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Mulai hari ini sampai di mana Tuhan datang kedua kali kelak menjemput saya dan saudara di awan-awan yang permai. Tidak ada air mata di sana, tapi yang ada mata air kehidupan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Alvaro Aluseda yang sudah memberkati kita menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Tetap terus percaya, masih ada mujizat, masih ada harapan, masih ada pertolongan Tuhan. Tuhan tetap terus ada bagi setiap kita. Ferdian Monika pamit, terima kasih. Shalom.